Apalagi kalau misalnya di lingkungan kampus ya, itu kalau misalnya materi awal udah nggak ngerti, itu kesannya bakal udah kita nggak akan ngerti ke depannya gitu. Apalagi kalau misalnya itu kayak kita malas-malasan di awal, terus teman-teman yang lain sering belajar kelompok dan rata-rata itu mahasiswa itu better kalau misalnya kita punya belajar kelompok ya nggak sih Kak? Iya, kayak emang kalau belajar kelompok itu tuh membuat kita tuh terbuka aja gitu pikirannya. Mungkin kita ngerjain soal terus kayak mentok di sana, tapi tiba-tiba teman kayak bilang, oh jangan-jangan bisa pakai cara ini atau bisa dengan begini gitu. Jadi bisa kayak lebih lebih apa namanya, kayak lebih banyak lah materi yang bisa kita dapetin selain dari belajar secara mandiri gitu. Karena kalau belajar ini sama kayak konteksnya kalau misalkan kita punya buku, jadi kayak anggap setiap orang itu adalah satu buku gitu. Jadi kalau misalkan banyak orang, berarti banyak buku di tempat gitu, sehingga lebih banyak materi yang bisa menampung semuanya kayak gitu. Oke, berarti lebih banyak orang, lebih banyak buku, lebih banyak ilmu yang bakal kita dapetin. Oke. Ngomong soal buku Kak, nih kayaknya ini tuh kayaknya sensitif banget Kak sama yang namanya buku kalau misalnya di Indonesia ya. Kalau misalnya dari Kak Maya sendiri, ini kalau misalnya dari Kak Maya, baca buku itu seberapa penting sih Kak gitu? Karena kan kalau misalnya belajar pasti identik dengan yang namanya buku. Dan kadang kita tuh masih malas banget sama yang namanya buku gitu. Kayak buka bukunya aja udah bener-bener kayak udah nggak mood gitu Kak. Gitu. Gimana sih kalau misalnya dari Kak Maya sendiri biar dapetin mood buat buka buku dan belajar akhirnya kita ngerti gitu sama satu ilmu itu. Nah, kalau aku biasanya perkara buku itu sebelum kita buka buku emang jangan baca buku pelajaran dulu, jangan masalah studi dan semacamnya dulu gitu yang kita baca. Jadi eh, kayak emang kita tuh harus bikin apa namanya, bikin niat atau hobi membaca dulu terlebih dahulu. Contohnya dengan mungkin boleh kok dari awal baca komik dulu gitu, atau boleh kok dari awal kita baca apa namanya, baca novel dulu dan semacamnya. Pokoknya hal-hal yang kita suka lah, boleh kok di awal kayak gitu dulu, supaya nggak apa namanya, supaya kita nggak terbebani dulu karena harus belajar tentang materi gitu. Jadi kayak kalau masalah minat belajar itu emang harus dibangun dengan sejak dini gitu. Mungkin dari yang kayak anak kecil, kenapa sering dikasih buku-buku tulis yang mungkin bahkan ada timbul-timbul gitu kan gambarnya atau apa, itu menarik minat baca anak. Dan sebenarnya tidak harus, sekarang juga kan udah canggih ya, nggak tentang buku yang emang bener-bener buku cetak hard copy, bisa pakai Iya. soft file dan semacam juga. Cuman emang untuk menimbulkan niat kita baca tuh ya itu dulu, dari apa namanya, dari membiasakan diri dulu. Karena ada teman aku sendiri yang katanya, kalau aku baca buku tuh Maya, aku buka buku ngeliat tulisan aja semuanya aku udah pusing katanya, atau udah mual kayak gitu. Jadi kayak emang kita dibalikin ke niat diri dulu gitu, gimana caranya supaya kita mau belajar baca dan lain-lain. Berarti kita tungguin dulu niat ya Kak ya. Bener, niat tuh kayak emang udah paling dasar kan dari segala kegiatan Iya kita. betul. Iya, that's great. Oke Kak, kalau misalnya dari Kakak sendiri, buku favorit Kakak apa? Penasaran nih Kak. Buku eh aku dulu seringnya baca buku novel sih dibandingkan buku pelajaran sebenarnya, karena buku pelajaran itu tuh kebanyakan bukan buku yang bisa dibaca, kayak lebih ke arah latihan soal dan lain-lain kan. Jadi kalau misalkan yang ditanya buku yang aku suka itu tentang apa, aku lebih suka novel yang thriller atau science fiction sih kayak gitu. Wah, sama Kak. Aku lebih suka yang kayak pecahin masalah gitu, kayak Sherlock Holmes gitu. Iya, bener, iya Yes, bener I kayak like. Sherlock Holmes, atau kayak kalau zaman kita kecil mungkin kayak Lima Sekawan kayak gitu nggak sih kak? Oh iya bener banget Kak, Iya Lima kan? Sekawan itu. Jadi Blyton itu udah deh, pokoknya buku-bukunya keren. Bener, bener aku kayak gitu Iya, yang aku iya. baca. Berarti kita tuh tentuin dulu apa ya? Dari awal kita buku-bukunya tuh yang dari kita yang suka dulu. Contohnya, iya Kamaya buffering lagi. Jadi, oke. Jadi kalau misalnya dari Kamaya kita tungguin dulu niat awal, terus kita pilih buku yang menurut kita menarik, and finally kita biasanya akan terbiasa untuk baca buku gitu. Oke. Iya gitu kak. Okay. Mungkin selanjutnya nih Kak, kalau misalnya kita cakap bahasa sendiri kan sebenarnya adalah apa ya kayak platform atau wadah buat teman-teman pemuda belajar bahasa nih Kak. Kalau Hmm. misalnya menurut Kakak sendiri nih, yang udah punya pengalaman banyak, mungkin menurut Kakak seberapa penting sih bahasa itu? Bahasa itu tuh menurut aku sangat penting ya, karena itu bahasa itu
perantara kita untuk berkomunikasi gitu. Terserah mau bahasa apa, mau pakai bahasa tubuh mungkin karena nggak bisa bicara, atau mau pakai bahasa daerah, mau pakai bahasa apapun. Bahasa itu tuh emang awal mula sebelum kita berinteraksi sama orang. Jadi kalau orang bilang kayaknya nggak perlu deh, apalagi mungkin bahasa-bahasa internasional itu perlu, tapi kayaknya bahasa-bahasa daerah pun perlu kita ketahui juga sih menurut aku juga. Jadi kayak bahasa tuh mau apapun jenisnya, mau itu bahasa dari bahasa tubuh atau misalkan bahasa daerah atau bahasa internasional yang emang kita gunakan dalam pekerjaan, menurut aku sepenting itu sih Kak. Karena takutnya mana tahu nih, contoh kalau bahasa daerah kita nggak peduli terus kita ngerasa udah keren aja gitu dengan bahasa lain, bisa bahasa Inggris atau bahasa luar sana, tapi nanti ketika kita harus membangun negeri, mencapai ke daerah-daerah, kita nggak bisa komunikasi sama orangnya karena orang sana juga nggak bisa bahasa kita, kita juga nggak bisa bahasa mereka. Jadi kayaknya emang belajar bahasa tuh sepenting itu sih Kak. Iya, betul banget sih. Sebenarnya bahasa itu apa ya, kayak mediator utama untuk kita semua. Iya bener Kak. Kak sendiri belajar bahasanya kayak gimana, Kak? Aku sebenarnya nggak yang jago banget juga kalau bahasa asing. Kayak aku mungkin emang bikin second language itu bisa kalau nggak bahasa Minang karena itu dari daerah aku, kalau nggak bahasa Inggris karena itu keperluan secara administratif kan, kalau untuk lanjut kuliah atau buat beasiswa dan semacamnya. Dan kalau aku pribadi belajar bahasa itu mulai dari lingkungan, membangun lingkungan. Contoh, kalau misalkan kayak bahasa Minang, aku supaya tetap bisa bahasa Minang, supaya tetap ngerti, walaupun aku keluar, kayak di ITB itu ada komunitas orang Minang gitu, atau aku tetap in touch sama orang Minang. Kemudian, kalau bahasa Inggris, kalau nggak aku dengan ngikutin les, atau aku bikin sama teman-teman aku, satu hari kita pakai bahasa Inggris, misalnya kayak setiap hari Sabtu kita pakai bahasa Inggris yuk ngobrolnya gitu. Jadi kayak saling ngekoreksi, saling ini. Bahasa Inggris tuh nggak literally harus bahasa Inggris yang sesuai TOEFL atau yang sesuai IELTS gitu. Jadi kayak emang yang penting kita ngerti apa yang kita bilang, orang ngerti apa yang kita bilang, kita juga ngerti apa yang orang bilang, kayak gitu dulu sih untuk belajar bahasa. Jadi kayak itu sih sebenarnya Kak, kalau perkara bahasa ya yang aku lihat di Indonesia tuh kayak orang sering ngejek nggak sih Kak? Kayak kalau kita belajar Iya, bener bahasa banget. asing, sering dibilang apa sih so Inggris banget lo, seorang luar nggak cinta Indonesia. Tapi kalau misalkan kita pakai bahasa daerah dibilang apa sih lo kok bahasa daerah mulu, kampungan deh, nggak bisa bahasa yang lain gitu, kayak gitu tuh itu sih sebenarnya jadi perkara. Padahal harusnya kita lebih saling menghargai, kita sama-sama mau belajar tanpa merendahkan orang lain itu.